bawah $100 per barel. Sampai ke Bandung saya kejar orang ke Kementerian Keuangan, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir itu waktu itu entah staf, tak tahulah. Sampai pada waktu itu saya ngomong, ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Nah hari ini Pak, saya kejar lagi Bapak kemari. Saya mau tahu kejelasannya. Pertama, apakah penyusunan APBD 2023 itu pakai asumsi yang mana? $60 atau $80 yang Bapak sampaikan, atau $100 yang pidato Pak Jokowi yang benar? Ini ada 3 saya cermati tadi. Sebelum berlanjut silahkan tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya di lintasan media seputaran Meranti. Terima kasih sudah mendukung channel Kar Media Official. Selamat menonton. Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian disebut telah menegur secara keras Bupati Meranti, Muhammad Adil buntut pernyataannya yang menyebut Kementerian Keuangan, Kemenkeu, berisi iblis dan setan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, Kemendagri Soehadjar Diantoro dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 13 Desember 2022, berbeda dengan Mendagri, Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin justru membela Bupati Meranti Muhammad Adil. Apa yang disampaikan Bupati Meranti hendaknya kita jadikan bahan perbaikan ke depan, jadikan kritik membangun melalui evaluasi terus-menerus. Jangan dihajar balik ya, ujar Cak Imin dikutip gonews.co dari akun Twitternya, Selasa, 13 Desember 2022. Pembelaan serupa juga datang dari Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Ia meminta Kementerian Keuangan, Kemenkeu, tak melihat kritik pedas dari Bupati Meranti Muhammad Adil terkait pembagian dana bagi hasil, DBH, sebagai pembangkangan. Kata-kata pedas yang dikeluarkan Bupati Meranti kepada pihak Kemenkeu jangan dilihat sebagai sebuah pembangkangan, tapi jadikan sebagai dasar untuk mengoreksi sistem kerja Kemenkeu, kata Anwar dalam keterangan tertulisnya. Anwar menilai Adil hanya ingin mengetahui mekanisme pembagian DBH yang diterima oleh Kabupaten Meranti. Ia memahami ketentuan pemberian DBH sudah ada, berdasarkan asumsi harga minyak. Yang ingin diketahui oleh sang Bupati, asumsi harga minyak yang mana yang dipergunakan untuk menentukan besaran dana bagi hasil bagi Kabupaten Meranti. Apakah $60 atau $80 atau $100 seperti yang disampaikan Presiden, ujarnya. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini meminta pemerintah pusat dan daerah menjalin komunikasi yang transparan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Menurutnya, transparansi menjadi sebuah hal yang penting guna menciptakan kedamaian dan agar rakyat dapat hidup sejahtera. Jadi memang ada beberapa pertanyaan yang mengganggu diri sang Bupati, dan hal ini tentu sangat penting dia sampaikan karena salah satu tugasnya yaitu menyejahterakan rakyat. Sementara jumlah orang miskin di daerahnya termasuk terbanyak dan tertinggi se-Provinsi Riau. Katanya, sebelumnya Bupati Meranti Muhammad Adil menyebut Kemenkeu berisi iblis dan setan. Pernyataan pedas itu ia sampaikan pada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Laki Alfirman saat koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah di Pekanbaru, Kamis, 9 Desember 2022. Adil awalnya kesal karena merasa tidak mendapat kejelasan terkait dana bagi hasil, DBH, yang mestinya diterima daerahnya. Ia menilai Meranti seharusnya layak mendapat DBH dengan hitungan $100 per barel. Namun, pada tahun ini DBH yang diterima hanya $114 miliar dengan hitungan as 60 barel. Ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan $100 per barel pada 2023. Karena masalah itu, ia mengancam akan angkat senjata dan bergabung menjadi bagian Malaysia. Ia merasa pemerintah Indonesia tak mau adil dalam mengurusi wilayah dan rakyatnya.